Selamat siang, perkenalkan nama saya Nersa Arviana Wijaya, kelas B, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Video ini merupakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran, yaitu Bapak Nasib Subagio dan Bapak Sudarman. Berikut videonya. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang 7P Marketing Mix. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu marketing mix. Ya, marketing mix atau bauran marketing pemasaran yang awalnya terdiri dari 4P, namun seiring perkembangannya zaman, mengalami beberapa modifikasi dan penambahan oleh para ahli. Media pembelajaran kali ini yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint. Kali ini kita akan membahas 7P dalam marketing mix. Yang pertama ada produk, yang kedua ada promotion, ketiga ada price, keempat ada place, kelima ada people, keenam ada proses, dan ketujuh ada physical evidence. Yang pertama kita bahas adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produksi jasa maupun layanan suatu bisnis. Produk dapat merupakan barang, jasa maupun produk visual. Di era digital saat ini, produk tidak hanya sebatas barang dan jasa, namun juga dapat berupa bentuk produk virtual seperti software, website, aplikasi, dan sebagainya. Dalam menciptakan suatu produk, Anda harus menentukan dulu demand atau permintaan pasar terhadap produk tersebut. Kemudian tentukan juga target pasar yang akan Anda sasar. Kedua hal tersebut Anda harus lakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah produk yang Anda buat sudah tepat dan sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini atau tidak. Kedua, promosi. Berikutnya, elemen promosi yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkenalkan sebuah produk. Saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk membantu mengenalkan produk atau merek kepada pihak konsumen. Sebagai contoh, penggunaan media sosial, website, maupun media cetak. Salah satu metode mempromosikan barang atau jasa yang murah dan tidak membutuhkan modal yang besar adalah dengan melakukan optimasi SEO. SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization. Teknik ini merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Ketiga ada price. Elemen marketing berikutnya adalah harga. Di sini, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk. Dalam menentukan nominal harga, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dalam menentukan harga, kita tidak bisa mematok nominal yang terlalu tinggi karena dapat berpengaruh pada minat pembeli konsumen. Kemudian, jika kita mematok harga yang terlalu rendah, juga dapat berpengaruh pada pemasukan perusahaan. Di dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah istilah yang diberi nama break-even price atau BEP, yang merupakan harga terkecil yang dapat dipasang pada produk tanpa harus mengalami kerugian bisnis. Keempat adalah place. Elemen marketing selanjutnya adalah sebuah tempat. Dalam pembuatan sebuah produk, biasanya seorang bisnis memiliki tempat atau lokasi usaha agar aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah dalam menentukan tempat, perlu adanya strategi khusus untuk memilih lokasi yang benar-benar tepat dengan produk atau layanan, di mana kondisi wilayah yang strategis juga memiliki efek yang signifikan bagi perkembangan suatu bisnis. Kelima ada people. Elemen berikutnya adalah manusia atau sumber daya manusia. Ketika bisnis yang Anda jalankan mengalami pertumbuhan dari sisi kredibilitas dan cakupan bisnis yang luas, selanjutnya adalah menentukan struktur organisasi internal perusahaan. Anda menempatkan beberapa orang pada posisi yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuan dari masing-masing SDM. Dalam mengambil rekrutmen atau karyawan baru, banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada dari sisi intelektual. Dari rekrutmen tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku.
Kemudian carilah orang yang memiliki sikap atau attitude yang baik agar dalam setiap proses pekerjaan dapat dikerjakan dengan maksimal dan konsisten. Dan yang terpenting adalah memiliki pengalaman dan integritas yang baik. Karyawan yang memiliki pengalaman yang banyak dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan. Yang keenam, ada proses. Elemen berikutnya adalah proses. Maksud dari proses di sini adalah prosedur, mekanisme, dan alur yang diterapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang Anda buat. Jadi elemen ini merupakan pengalaman konsumen mulai dari awal pengenalan produk hingga proses pembelian produk. Yang ketujuh adalah physical evidence. Setelah menciptakan dan mengembangkan sebuah produk, kita juga harus memperhatikan kemasan dari produk tersebut. Elemen marketing mix ini juga sangat penting untuk diimplementasikan pada bisnis Anda. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan faktor penjualan produk Anda. Pada umumnya, pelanggan akan memperhatikan struktur dan tampilan dari kemasan yang telah dibuat. Dan selanjutnya, pelanggan akan melihat isi dari produk tersebut. Sekian adalah pemaparan dari 7P Marketing Mix. Baik, kesimpulan dari materi tadi adalah elemen tersebut sangat penting untuk kita yang ingin memulai usaha. Seperti memahami 7P tersebut, kita bisa mencoba untuk menerapkan seperti menentukan produk, menentukan media yang mana kita untuk mempromosikan, terus itu tempat untuk kita membuka usaha, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok, di mana setiap kelompok bisa membuat produk atau suatu layanan dan dikaitkan dengan 7P Marketing Mix. Contohnya seperti produk makanan, terus promosinya melalui media sosial, tempat usahanya di pasar atau di mana terserah Anda. Minggu depan akan kita bahas materi kelompok kalian. Sekian itu materi dari saya, semoga kalian dapat memahami apa dari isi materi ini, dan untuk teman-teman semuanya bisa membaca ulang buku-buku referensi yang ada atau dari sumber website yang terpercaya. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian adalah pemaparan tugas dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.